Halo semuanya pecinta sepak bola, selamat datang di paparan taktis mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah pertarungan epik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Miami. Coba bayangin, di satu sisi kita punya sang juara bertahan yang bertabur bintang kelas dunia. Terus di sisi lain ada sebuah tim debutan turnamen yang belum terkalahkan dan benar-benar siap mengejutkan dunia. Gini ya, ini bukan sekedar pertandingan biasa. Ini tuh narasi klasik David melawan Goliat di atas lapangan hijau. Jadi siapkan diri Anda karena kita akan membongkar strategi, statistik, dan tentu saja potensi kejutan terbesar dalam sejarah turnamen ini. Nah, agenda paparan taktis kita hari ini cukup padat. Pertama, kita bahas sang juara melawan tim debutan. Kedua, kita bedah senjata mematikan serangan sang Albi Celeste. Ketiga, tembok raksasa pertahanan si hiu biru. Keempat, seberapa besar sih peluang kejutan menurut superkomputer Opta? Dan kelima, mungkinkah ada sejarah baru tercipta nanti? Oke, langsung kita masuk ke bagian pertama. Sang juara melawan tim debutan. Konteks pertarungan di laga ini tuh bener-bener luar biasa. Dari 4 negara debutan di edisi 2026 ini, cuma Cape Verde yang lolos. Dan hadiahnya, mereka langsung berhadapan sama sang juara bertahan. Beban dan ekspektasi jelas ada di pundak Argentina. Sementara Cape Verde bisa main lepas tanpa tekanan sama sekali. Kalau kita bandingin perjalanan mereka berdua menuju fase gugur ini, wah, jomplang banget. Argentina itu mendominasi mutlak. Mereka nyapu bersih Aljazair, Austria, dan bahkan menundukkan tim debutan lainnya Yordania dengan skor meyakinkan 3-1. Di sisi lain, Cape Verde ini nunjukin determinasi baja murni. Mereka ngeraih 3 hasil imbang beruntun di grup neraka yang isinya 2 mantan juara dunia. Beda gaya, beda jalan, tapi tujuannya sama. Tapi tahu nggak sih, terlepas dari hasil pertandingannya nanti, secara historis kedua tim ini udah ngukir sejarah luar biasa. Argentina membuktiin mentalitas juara mereka dengan jadi juara bertahan ketiga di abad ini yang selamat dari kutukan fase grup, menyusul Brasil di 2006 dan Prancis di 2022. Nah, untuk Cape Verde, mereka adalah tim Afrika pertama yang lolos dari fase grup pada debut mereka sejak Ghana ngelakuin hal yang sama di tahun 2006. Jadi langkah mereka berdua nyampe di Miami ini udah sangat monumental. Kita lanjut ke bagian kedua, senjata mematikan serangan sang Albi Celeste. Sekarang, mari kita bedah sang Goliat di laga ini. Pasukan Lionel Scaloni itu nggak cuma sekedar menang, teman-teman. Mereka membongkar pertahanan lawan dengan presisi yang ibaratnya kayak pisau bedah. Persis waktu mereka melumat Yordania 3-1 kemarin. Efisiensi lini serang Argentina ini benar-benar beroperasi di level yang mengerikan. Angka 7. Iya, angkanya 7. Dan ini bukan sekedar nomor punggung ya. Ini adalah rekor gila dari sang kapten, sang alien, Lionel Messi. Lewat gol tendangan bebasnya pas ngelawan Yordania, Messi jadi pemain pertama dalam sejarah turnamen yang selalu mencetak gol dalam 7 penampilan berturut-turut. Bayangin aja, dalam rentang 7 laga itu doang, dia udah nyetak 11 gol. Performa puncaknya ini benar-benar mimpi buruk buat taktik bertahan manapun di dunia. Terus ada angka 16, ini nih yang bikin merinding. 16 ini adalah jumlah gol yang secara resmi menobatkan Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dia udah ngelewatin rekornya legenda Jerman, Miroslav Klose. Kalau kita lihat kontribusi 5 gol dan 4 assist, cuma dalam 5 penampilan fase gugur terakhirnya, wah, lini serang ini nyaris tanpa celah. Tapi gini ya, sebagai analis taktik, ada satu hal krusial. Argentina tuh nggak cuma jago nyerang lewat permainan terbuka. Maksud saya mereka nggak cuma bergantung dari open play aja. Waktu lawan masang low block atau parkir bus alias pertahanan super dalam, bola mati jadi senjata mematikan mereka. Tendangan bebas Giovanni Lo Celso, penalti Lautaro Martinez, dan pastinya tendangan magis Messi. Melawan pertahanan super disiplin kayak Cape Verde nanti, eksekusi bola mati alias set piece ini bakal jadi kunci utama buat ngeruntuhin tembok mereka. Masuk ke bagian ketiga, tembok raksasa pertahanan hiu biru. Kita pindah ke sang David. Cape Verde datang ke Miami bukan cuma buat numpang lewat atau bertahan hidup. Organisasi pertahanan mereka tuh luar biasa rapat. Buktinya, mereka sukses nahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan Arab Saudi tanpa kebobolan sama sekali dan sanggup meredam gempuran Uruguay 2-2. Dan siapa sangka, di jantung tembok raksasa tersebut berdirilah nama ini, Fozinya. Usianya 40 tahun, gila banget kan? Kita benar-benar harus kasih standing ovation buat veteran satu ini. Menjadi garis pertahanan terakhir di level kompetisi sepak bola tertinggi di dunia pada usia 40 tahun dan masih nyatat clean sheet berkali-kali, ini adalah kombinasi keajaiban fisik dan kematangan taktis yang luar biasa. Buat ngasih perspektif seberapa legendarisnya pencapaian ini, prestasi Fozinya ngebawa dia masuk ke klub eksklusif.
Sepanjang sejarah cuma ada 2 penjaga gawang lain, legenda Inggris Peter Shilton dan sang maestro Italia Dino Zoff, yang mampu mencetak lebih dari 1 clean sheet di Piala Dunia pada usia 40 tahun ke atas. Jadi jelas ya, tembok Cape Verde ini bukan kebetulan belaka. Mereka dikomandoi langsung sama kiper yang lagi asyik nulis tinta emas sejarah. Gara-gara ketangguhan defensif inilah, Cape Verde menghasilkan statistik langka. Mereka jadi debutan pertama yang tak terkalahkan di 3 laga awal turnamen semenjak Senegal di tahun 2002. Yang lebih menarik lagi, mereka ini tim pertama sejak Chile di tahun 1998 yang lolos ke babak gugur murni cuma dari 3 hasil imbang. Gaya main ulet dan keras kepala ini dirancang khusus buat merusak ritme musuh. Antitesis yang benar-benar sempurna buat meredam kombinasi cepat milik Argentina. Bagian keempat, peluang kejutan menurut superkomputer Opta. Oke, pengamatan mata secara taktis di lapangan itu penting, tapi apa kata data matematis murni soal pertarungan ini? Kita bakal lihat hasil simulasinya untuk memproyeksikan skenario paling rasional selama 90 menit. Dari sekitar 25.000 simulasi pra-pertandingan untuk waktu normal 90 menit, dominasi Argentina emang sangat mutlak. Superkomputer Opta memproyeksikan peluang kemenangan buat pasukan Scaloni itu nyentuh angka 83,5%. Terus ada peluang 11,2% laga ini bakal berakhir imbang dalam 90 menit. Dan sisanya cuma 5,3% peluang Cape Verde bisa menang ngagetin di waktu normal. Ya nggak bisa dipungkiri, kualitas skuad Argentina di atas kertas bikin mereka jadi unggulan absolut di sini. Tapi tunggu dulu. Kalau kita ngomongin probabilitas lolos ke babak 16 besar secara keseluruhan, termasuk kalau sampai ada perpanjangan waktu dan adu penalti, angka peluang Argentina ada di 89,8%. Tapi hey, jangan pernah remehin angka 10,2% milik Cape Verde itu. Di panggung sebesar Piala Dunia, peluang 10% itu ruang yang lebih dari cukup untuk melahirkan sebuah keajaiban. Bagaimanapun juga, sepak bola itu dimainkan di atas rumput hijau, bukan di atas kertas. Dan akhirnya, bagian kelima. Mungkinkah sejarah baru tercipta nanti? Kalau kita coba melampaui probabilitas dan sekedar angka di atas kertas, mungkinkah laga ini justru bakal berjalan di luar prediksi orang-orang? Jujur aja, ada satu pola sejarah taktis yang sangat unik dari timnas Argentina yang wajib banget kita perhatiin di sini. Coba perhatiin angka 11 ini. Ini bukan formasi loh ya. Di sepanjang sejarah sepak bola, nggak ada tim yang punya jumlah pertandingan fase gugur Piala Dunia berlanjut lewatin 90 menit lebih banyak dari Argentina. Mereka udah ngalamin itu sampai 11 kali. Rekor yang sejajar sama raksasa Eropa kayak Jerman dan Italia. Artinya apa? Albiceleste ini nyatanya emang sering banget harus berenang di perairan dalam dan melelahkan buat sekedar metik kemenangan. Faktanya nih ya, 7 dari 13 laga fase gugur terakhir mereka itu lebih dari separuh loh, harus dilanjutin ke babak extra time. Bahkan, pas perjalanan mereka ngerengkuh gelar juara dunia di Qatar 2022 kemarin, skuad Scaloni harus ngelewatin ketegangan adu penalti yang benar-benar nguras emosi waktu ngelawan Belanda dan Prancis. Mereka tuh emang punya semacam kebiasaan terseret ke pertarungan panjang yang nguras fisik sama mental. Jadi, mengingat Cape Verde lolos secara murni lewat 3 hasil imbang, dan mengingat sejarah panjang Argentina yang sering banget dipaksa main lebih dari 90 menit di laga hidup mati, ini adalah pertanyaan terbesarnya. Akankah tembok kokoh dari si hiu biru ini sukses bikin Lionel Messi dan kawan-kawan frustrasi? Akankah mereka berhasil menyeret sang juara dunia ke babak perpanjangan waktu atau bahkan drama adu penalti? Pertandingan di Miami ini mungkin bakal jauh lebih kompleks dan menantang secara taktis daripada yang dibayangin siapapun. Terima kasih udah ngikutin paparan taktis ini dan sampai jumpa di analisis laga seru berikutnya.